Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Mengapa ada perceraian? Yang berdasarkan pada Injil Matius bab 19 ayat 3. Maka datanglah orang-orang Farisi kepada Yesus untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya memberi judul renungan hari ini dengan sebuah pertanyaan untuk kita renungkan. Mengapa ada perceraian? Perceraian usianya sama dengan keberadaan manusia di atas muka bumi ini. Juga di zaman Yesus, bahkan di zaman Nabi Musa, perceraian menjadi fakta yang ada di tengah masyarakat dan menjadi bahan perbincangan dan diskusi. Sampai hari ini, kalau kita mengikuti berita di televisi, kita mendengar bahwa di daerah X ada ratusan berkas gugatan perceraian yang mengantri untuk dieksekusi. Dalam berita infotainment juga diberitakan perceraian para artis dan orang-orang ternama. Mengapa ada perceraian? Ini pertanyaan yang gampang-gampang susah untuk dijawab. Pertanyaan orang Farisi kepada Yesus yang saya kutip hari ini terasa lebih intens persoalannya. Bolehkah menceraikan istri dengan alasan apa saja? Mereka tahu bahwa Musa membolehkan menceraikan istri. Tetapi bagaimana pendapat Yesus? Saudara-saudari terkasih, apa jawab Tuhan Yesus terhadap pertanyaan orang-orang Farisi ini? Sebagai seorang guru, ia langsung saja mengarahkan perhatian orang-orang Farisi pada apa yang mereka sesungguhnya sudah ketahui dalam kitab suci. Tidakkah kamu baca? Kata Yesus, bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kalimat terakhir ini menjadi dasar dan pijakan mengapa Gereja Katolik tidak mengizinkan adanya perceraian. Sifat perkawinan di dalam Gereja Katolik adalah monogami, artinya antara seorang pria dan wanita yang bebas dan tidak terikat pada suatu pernikahan sebelumnya. Perkawinan Katolik juga perkawinan sekali seumur hidup dan hanya maut yang dapat memisahkan dua orang yang sudah berjanji sehidup semati dalam sakramen perkawinan suci. Sejak persiapan perkawinan, sebelum mereka saling meneguhkan perkawinannya di depan petugas gereja mereka, mereka harus menyadari tentang dua hal pokok tersebut. Lebih baik tidak menikah jika tidak bisa menerima dan memegang teguh paham perkawinan tersebut. Saudara-saudari terkasih, apakah pertanyaan saya di awal renungan ini? Mengapa
ada perceraian? Masih harus dijawab? Jawabannya sangat tegas. Tidak boleh ada perceraian dengan alasan apapun. Mungkin Anda berkata bahwa saya terlalu naif dan terlalu memaksakan kehendak dan pendapat saya. Tidak, ini bukan pandangan saya, tetapi pandangan gereja. Lebih daripada semuanya, ini adalah kehendak Allah yang menjadikan kita manusia untuk saling setia. Dalam perkawinan bukan masalah adat kebiasaan yang harus dikedepankan, melainkan dibutuhkan kedewasaan dalam berbagai aspek kehidupan, baik itu aspek sosial, ekonomi, maupun psikologis. Orang-orang yang hendak menikah dan telah memutuskan calon pasangannya harus menyadari betul bahwa mereka menikah dengan orang yang tidak sempurna dan mereka dipanggil untuk saling menyempurnakan, saling melengkapi, dan saling berbagi. Ketika ditanyakan kepada pasangan suami istri yang perkawinannya sudah lewat dari 50 tahun, mengapa mereka bisa tetap bertahan menjadi suami istri? Hampir pasti jawabannya adalah mereka berusaha saling percaya, saling mengasihi, dan saling menerima satu sama lain apa adanya. Perkawinan yang didasari oleh ada apa-apanya akan menuai ketidakstabilan dalam hidup rumah tangga. Orang yang menikah harus siap menerima pasangannya apa adanya. Saudara-saudari terkasih, sekarang menjadi jelas bagi kita bahwa perkawinan yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus adalah perkawinan sekali seumur hidup dengan satu orang pasangan, dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Mungkin ini bisa menjadi bahan pendidikan untuk kaum muda yang hendak memasuki jenjang perkawinan. Tidak menutup kemungkinan ini juga bisa menjadi bahan penyegaran untuk setiap orang yang sekarang ini adalah seorang suami atau seorang istri dalam lingkungan gereja Katolik, bahwa mereka diingatkan kembali untuk kembali pada janji suci perkawinan mereka yang telah mereka ucapkan di depan petugas gereja, yaitu imam. Bukankah kita sudah berjanji untuk mencintai pasangan kita dalam suka dan duka, dalam untung dan malang, dalam sehat dan sakit, selama-lamanya sampai maut memisahkan? Meskipun teks perkawinan itu hanya kita bacakan, namun harus diresapkan dan diendapkan sungguh-sungguh dalam hati masing-masing pengantin, agar janjinya itu menjadi pemandu dan pedoman dalam membangun hidup berkeluarga selanjutnya. Masalah pasti ada, namun berkat kehadiran Tuhan, kita dilatih untuk saling melengkapi dan saling mengampuni. Hari ini kita diingatkan dan ditunjukkan bahwa tidak boleh ada perceraian, sebab Tuhan tidak menghendaki perceraian. Apakah kita menyadari bahwa Tuhan tidak menghendaki adanya perceraian? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, hari ini kami sudah disegarkan kembali
untuk menghargai lembaga perkawinan. Bantulah umatmu untuk menghormati perkawinan yang kau berkati dan kuduskanlah keluarga Kristiani demi Kristus pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.